Lihat ini bunga-bunga saya yang cantik-cantik ini. Anda punya tanaman semacam ini? Ini nama latinnya portulaca. Untuk di Surabaya, orang Surabaya nyebut ini krokot. Jadi jenisnya ini banyak. Ada yang daunnya seperti ini, ada yang daunnya seperti ini. Jadi ini cantiknya bukan main, bukan? Nah, cantik sekali. Ini kalau mekar banyak begitu cantik. Kita kalau beli dari toko tanaman itu di polybag ya. Setelah itu ditaruh di pot atau di halaman seperti ini. Lalu kemudian makin lama makin habis ini layu. Jadi makin habis tanaman ini. Nah, di sini saya hendak memberitahukan cara memperbanyak tanaman ini dan tetap hidup, maksudnya tetap berkembang. Jadi justru semakin banyak. Tadinya tuh saya hanya minta dengan teman saya hanya satu pohon kecil ini. Tapi sekarang lihatlah sudah jadi begini banyak. Jadi caranya sangat mudah, yaitu dengan di stek saja. Ini ya contohnya, yang ini. Nih, hanya di stek pakai gunting kecil, jadi semacam ini ya. Setelah itu kita ambil lidi. Nah, sederhana kan? Hanya sapu lidi aja, enggak usah repot. Nah, ini lidinya ya. Hanya sapu lidi begini. Kita potong kurang lebih ya sekian ya. Setelah itu kita tancapkan di tanah seperti ini lidinya. Lihat. Nah, hanya begini saja. Mudah bukan? Hanya begini. Ya, kurang lebih agak dalam ya. Nah, agak dalam begini. Nah, kemudian ini dimasukkan. Steknya ini dimasukkan. Nah, langsung ditutupkan. Loh, gampang kan ya? Ini nanti akan tumbuh akar. Setelah akar ini tumbuh, nanti berkembang makin banyak, makin banyak. Sekarang saya beri contoh untuk lebih jelas. Yang satunya lagi, yaitu misalnya ini yang jelas yang ada bunganya ini ya. Lihatlah bunganya aja cantik. Ini warnanya macam-macam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang ungu. Saya punya yang merah muda. Contohnya satu saja ya. Jadi kalau Anda nanti membeli di toko bunga, toko penjual tanaman, itu bisa milih bermacam-macam. Dan karena pengaruh juga, mereka ini nanti bisa saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi warnanya nanti bisa bermacam-macam juga. Nah, inilah caranya sama ya. Jadi kita hanya menusuk ya. Ini ada batu ya. Nah, di sini saya tusuk ya. Nah, begini kurang lebih nusuknya ya. Lihat itu lubangnya ya. Tusukannya segitu. Nanti itu masuknya sekian ya. Sekian. Jadi ini lihatlah ini posisi. Nah, begini. Terus langsung hanya ditutup saja. Loh, gampang kan? Gampang ya. Nah, sekarang satu lagi deh. Satu lagi ya. Ini sekalian nunjukin si cantik ini ya. Tuh, cantiknya bukan main, bukan? Ini jenisnya lain. Ini sudah sembur ini. Jadi ini nih istilahnya orang Surabaya bilang nih sembur. Jadi ini sudah percampuran dengan jenis yang lain gitu. Jadi nanti timbul macam-macam nih. Ada yang oranye, di tengahnya ada yang merah muda begitu ya. Jadi ini begini. Sama persis begitu ya. Untuk jelas. Nah, ini. Tuh. Gampang kan? Ditusuk pakai lidi ya. Lalu dimasukkan. Nah, ini dia bunga kita yang cantik ini. Ini akan segera tumbuh akar. Bunga ini perlu perbaikan generasi. Jadi beda dengan bunga ini misalnya yang ungu cantik ini ya. Yang ungu cantik atau yang ini ya. Saya tunjukkan sekarang jenis bunga yang lain. Bunga yang saya punya ini cantik kan? Ada yang ungu,
ada yang merah muda, ya loh. Ini tidak memerlukan regenerasi, ya. 1 tahun bisa dia bertahan, ya. 2 tahun pun bisa. Tapi yang saya hendak beritahukan itu adalah yang jenis-jenis begini nih, si cantik-cantik, ya. Bunga saya yang cantik-cantik ini perlu generasi. Kalau enggak, habis. Anda pernah ada yang punya pengalaman nanam bunga ini kemudian habis? Yaitu karena tidak diperbarui. Begitu. Jadi jenis bunga itu macam-macam ya. Ada yang perlu diperbarui tanamannya. Misalnya kalau seperti adenium itu kan enggak perlu diperbarui, ya kan? Terus ini jenisnya ungu tuh, lihat bunga saya ungu, yang ini juga cantik ini ya. Ini tidak perlu diperbarui, ya, dia bertahan sampai 2-3 tahun ya loh. Kalau kita rajin memangkas, ini caranya ya dipangkas begini. Nah, nanti dia tumbuh lagi apa? Di selat pangkasannya dia itu akan tumbuh lagi nanti baru, cabang baru. Nah, itu juga ini kalau Anda ingin bunga Anda awet, ya, setelah tumbuh begini dipotong. Nah, begini dipotong ya. Nah, ini juga cantik, tapi belum mekar sekali ya. Ini cantik sekali. Nah, tetapi saya juga punya jenis yang lain. Ini nih jenis perdu. Lihatlah cantiknya minta ampun. Sangat-sangat luar biasa cantik, bukan? Dan kita jangan menyepelekan jenis rumput ya. Ini ada jenis rumput. Lihat. Ini dianggap orang adalah rumput biasa dan kadang-kadang disepelekan. Ah, rumput kok gitu ya. Tapi bagi saya ini rumput sangat-sangat luar biasa cantiknya. Lihatlah, ini bunganya, lihat. Bunganya istimewa ini. Ya. Jadi memang semua itu dari alam ya. Semua tadi asalnya tuh liar. Nah, kalau kita pelihara dengan baik, halaman kita ya toh ditanami rumput seperti ini, kelihatannya kan segar. Dan ingat ya, tanaman-tanaman ini mengeluarkan karbon dioksida kalau malam hari. Sehingga tempat saya ini nyaman. Kalau malam hari tidur enggak perlu pakai AC ya. Karena sudah dingin udaranya di sini nyaman sekali. Saya tidur itu tidak pernah pakai AC. Jadi dingin karena saya suka menanam pohon. Pohon mengeluarkan dioksida pada malam hari. Maka Anda kalau yang sering keluyuran malam di malam hari, berbahaya untuk kesehatan Anda. Karena apa? Anda akan menghirup banyak dioksida, karbon dioksida, CO2, sehingga berbahaya bagi kesehatan. Itu. Nah, ini jenis tanaman lain lagi. Ini namanya jinten ini. Baunya harum. Kalau dipetik begini, ya, ini dipetik ini, jinten ini kemudian dibeginikan, ya, dibeginikan, nanti direbus. Ini sayang tidak bisa mengeluarkan bau ya filmnya. Kalau bisa mengeluarkan bau, wah ini baunya sangat enak sekali, baunya sedap. Ini untuk bumbu masakan bisa. Dan bumbu gulai itu pakai ini ya, pakai ini bisa. Dan juga ini untuk orang yang asma, orang yang punya penyakit asma, anak-anak yang suka sesak. Cucu saya tuh dulu juga sesak nafas, suka sesak nafas. Kalau batuk tersengal-sengal, ini diminumi rebusan ini, rebusan daun jinten ini. Caranya disobek-sobek. Kemudian direbus menggunakan 4 gelas air. Kemudian dijadikan 2 gelas. Jadi setelah separohnya nanti hangat-hangat diminumkan ke anak. Kalau anak itu tidak suka dengan bau atau rasanya, bisa ditambah dengan madu. Ya. Jadi ini jinten untuk obat sakit asma. Asma ini. Saya menanam ini bukan hanya untuk hiasan. Bukan hanya untuk hiasan, tetapi juga ada manfaatnya. Jadi kita mari menanam, ada manfaatnya ya. Di halaman kita bisa kita tanam cabai. Kalau cabai mahal nggak usah beli, betul kan? Kemudian menanam jinten,
kalau kita sakit batuk-batuk, tinggal ngerebus saja ini ya. Mari, ini walaupun halaman hanya sedikit, tapi asri bukan? Nah, saya mengajak Anda, mari kita jaga keasrian lingkungan kita, lingkungan tempat tinggal kita. Juga tingkatkan karbon dioksida, CO2 di malam hari ya. Tapi jangan dihirup ya, karena CO2 bahaya buat kesehatan kita, terlalu banyak. Kita kan menghirupnya oksigen. Makanya jangan keluyuran malam hari ya. Karena kalau malam hari itu tanaman tuh mengeluarkan karbon dioksida. Itu. Sehingga orang yang keluyuran di malam hari sering kan badannya lemes, ya kan? Nah, itu karena kurang oksigen ya. Inilah yang bisa saya jelaskan ke Anda semua. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua dengan tubuh yang sehat, lingkungan yang sehat, tidak hanya sehat tapi juga cantik.